di hari kedua ya. Eh, Boleh chat satu-satu yang hadir, silakan. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam Mbak Aurora. Pak Adi bisa dinyalakan mic-nya Pak? Bisa Pak. Ya. Salam kenal Pak Adi. Ya, salam kenal juga Pak. Buat yang lainnya bisa dinyalakan juga mic-nya buat perkenalan dulu. Pak Maidi Raymond, silakan Pak. Selamat malam Pak. Malam Pak. Selamat malam Pak. Semuanya. Ya. Ya. Pak. Bisa perkenalan dulu Pak. Pak Maidi profesinya apa Pak? Ya halo Pak. Ya Pak. Ya karyawan swasta Pak. Karyawan swasta Pak ya. Bergerak dalam bidang apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Iya Pak. Di perkebunan Pak. Perkebunan ya. Ya. Buat yang lainnya silakan. Selain Pak Medi, Pak Muhammad Aryono, silakan Pak. Selamat malam Pak. Atau Pak Soleh. Selamat malam Pak Soleh. Ibu Tenri Sumange, silakan Bu. Selamat malam Bu. Bisa perkenalkan Bu? Pada off semua ya, nggak ada suaranya. Malu-malu kali. Malu-malu. Hari Sabtu malam Minggu nih, biasanya buat keluarga ya. Tapi ini menyempatkan waktu buat berbagi pengetahuan lah, berbagi pengalaman Pak ya. 2 menit lagi saya akan mulai materinya. Silakan jika ada yang mau perkenalan dulu. Selamat malam Pak Soleh, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak. Saya Soleh Pak. Ya, salam kenal Pak. Saya Herdi Pak. Baik, saya Soleh. Saya karyawan bagian akuntansi Pak di perusahaan trading company Pak. Bidang usahanya ada chemical, ada bahan baku raw material plastik itu Pak untuk otomotif begitu Pak. Ya. Tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Selatan Pak. Terima kasih. Ya. Salam sehat Pak ya. Baik, thank you Pak, makasih. Ya. Baik, karena waktu udah masuk 7:30, kita mulai sesi webinar malam hari ini, lanjutan dari webinar sebelumnya. Pada malam hari ini saya akan berbagi terkait teknik penyajian informasi review model agar bisnis bisa profit, tumbuh, dan sustain ya, berkelanjutan. Kemarin malam mungkin Pak Yudi sudah sampaikan beberapa tahapan revenue model. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Herdi Yulianto. Saya sebagai CFO di Pinata. Kebetulan saya telah hampir 20 tahun lebih lah ya berkecimpung di dunia akuntansi dan keuangan. Malam hari ini saya kita sharing aja ya Pak ya, sama Bapak dan Ibu yang ada hadir hari ini terkait bagaimana cara menyajikan informasi revenue model dalam suatu bisnis gitu ya. Saya akan presentasikan materinya sebagai berikut. Teknik penyajian informasi revenue model, ada banyak cara untuk bisa memberikan informasi bagaimana cara menyajikan suatu revenue model dalam bisnis sehingga dapat menjadi dasar untuk bisnis dapat melihat tingkat kinerja profitabilitasnya dan dapat bertumbuh untuk waktu ke waktu maupun berkelanjutan dari bisnis tersebut. Setidaknya ada 26 model revenue dari setiap bisnis. Di sini bisa kita lihat ada model pendapatan dari bisnis finansial, ada bisnis online, ada bisnis trading, dan ada bisnis manufaktur ya. Dalam akuntansi, ke semua revenue model ini akan lebih dapat disederhanakan. Tidaknya akuntansi hanya mengenal 3 kegiatan utama dalam suatu bisnis. Yang pertama, dalam bentuk perusahaan jasa yang tidak memperjualbelikan atau memproduksi barang, melainkan jasa atas
kegiatan bisnis yang dijalankan. Jadi contohnya dari perusahaan jasa ini ya tadi lah, perusahaan financial revenue ini seperti investment, leasing, financing, asuransi, fundraising, dan lain-lain. Untuk perusahaan dagang ini kategorinya sebenarnya online shop juga banyak juga masuk kategori perusahaan dagang karena ada bentuk barang fisik yang diperjualbelikan, begitupun yang retail, consignment, dan lain-lain. Dan satu lagi akuntansi membaginya dalam perusahaan manufaktur, di mana proses manufaktur ini ada pengadaan barang dari bahan baku, diolah barang dalam proses, sampai barang siap untuk dijual, ya, untuk barang jadi. Ada berbagai macam juga di dalam produk revenue model manufaktur. Bisa jadi pada saat manufaktur itu hanya dijual dalam bentuk dalam barang dalam proses, ataupun ada yang pure di akhir menjadi barang jadi. Bagaimana cara menyajikan berbagai macam revenue model ini ke dalam suatu informasi yang dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan, baik keputusan buat pengelola maupun untuk para pemilik modal gitu. Di sini dalam suatu perusahaan atau company pasti dari pemilik usaha atau pemilik modal akan mempunyai visi dan misi. Visi dan misi ini akan dijalankan dalam suatu bisnis proses. Dalam bisnis proses ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh pengelola untuk dapat bisnisnya bisa menghasilkan profit, bertumbuh, serta berkelanjutan. Jika disederhanakan dalam pengelolaan bisnis, khususnya dari sisi pendapatan yang berhubungan dengan siklus keuangannya, maka siklus keuangan bisnis itu tidak lepas dari sisi pengelolaan dan sisi sumber dana. Sisi pengelolaan ini disebut dengan aset. Sementara sisi sumber dana ada dua model untuk sumber dana, bisa dari modal sendiri ataupun dari pinjaman pihak ketiga atau yang sering disebut dengan utang atau kewajiban ya. Utang dan kewajiban ini pun banyak variasinya ya. Bisa dalam bentuk pinjaman kepada pihak lembaga keuangan maupun pinjaman kepada non lembaga keuangan. Yang banyak sering kurang disadari bahwa pengertian hutang itu sendiri identik dengan pembiayaan dari lembaga keuangan seperti itu. Padahal banyak juga transaksi yang dikategorikan sebagai hutang atau kewajiban ini. Salah satu yang sering atau mudah ditemui itu adalah dalam hutang jangka pendek, di mana hutang jangka pendek ini produksi diberikan dengan waktu term of payment. Barang yang kita terima terlebih dahulu baru pembayarannya di kemudian hari. Ini merupakan kewajiban, termasuk juga biaya-biaya yang masih harus dibayar di akhir periode. Selain itu, untuk bisnis online kita lebih banyak sekarang yang model pre-order ya. Uang duluan, barang dikirim belakangan. Nah, ini harus dicatat di sisi mana kan gitu. Pada saat kita melakukan transaksi pre-order, pengakuan uang yang diterima di depan sebelum barang dikirim, ini bisa kita akui sebagai utang jangka pendek ya, uang muka penjualan seperti itu. Dan ada hutang jangka panjang. Nah, inilah yang disebut dengan identik dengan pinjaman kepada pihak ketiga, khususnya lembaga keuangan. Ini akan dicatat di sisi hutang jangka panjang. Bagaimana sumber modal ini atau sumber dana ini dapat dikelola dengan baik oleh pengelola bisnis. Biasanya sisi kiri aset ini kita namakan sebagai sisi aktiva atau sisi penggunaan dana. Sementara sisi yang kanan hutang dan modal ini kita sebut dengan sisi pasifa sebagai bentuk kewajiban kita kepada pemilik atau pihak investor ataupun pihak ketiga yang menanamkan atau yang mendanai jalannya bisnis yang kita jalankan. Bagaimana cara memanfaatkan dana yang ada
dalam pengelolaan bisnis, maka akan dijadikan aset bisnis. Aset bisnis ini merupakan kekayaan dari bisnis atau perusahaan yang ditujukan untuk mendapatkan pendapatan atau revenue ataupun sales. Di dalam mendapatkan omset, sales atau pendapatan, pasti akan mengeluarkan pengorbanan ekonomis yang disebut dengan biaya. Jadi pada saat aset atau penggunaan dana yang digunakan, maka akan dipertanggungjawabkan oleh pengelola bisnis bagaimana caranya untuk menghasilkan pendapatan dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Selisih antara pendapatan dengan biaya ini, itulah yang disebut dengan keuntungan atau profit. Tapi pada kenyataannya, tidak semua bisnis di awal-awal berjalannya itu bisa langsung menghasilkan bisnis atau bisa menghasilkan keuntungan atau profit. Sebagai contoh, untuk bisnis digital platform yang kita ketahui bahwa di Gojek ataupun di Grab di awal-awal kemunculannya, dia mencoba menggunakan sumber dananya untuk meraih pasar terlebih dahulu tanpa jelas di tahun awal itu menghasilkan pendapatan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Bisnis model yang seperti ini sangat unik sekali. Kadang-kadang orang-orang akuntansi atau keuangan mencatatnya, ini bingung kok bisnisnya bisa berjalan dengan biaya sebesar-besarnya, tapi di periode tersebut pendapatannya mungkin jauh lebih kecil dibandingin biaya yang dikeluarkan, sehingga akan muncul di laporan itu seolah-olah muncul kerugian dalam suatu bisnis. Nah, ini kalau dalam sudut pandang akuntansi, penggunaan dana ini biasanya ada terbagi dalam dua, jadi dibelanjakan dalam dua model. Apakah belanja modal atau belanja investasi ya, atau disebut dengan capital expenditure. Ini akan dihitung seberapa cepat aset ini bisa menghasilkan pendapatan atau penjualan. Ada rumus-rumus tertentu yang bisa kita ukur pada saat aset ini kita belanjakan sebagai modal kerja ataupun sebagai modal investasi. Ini akan bisa terukur dan terhitung pada saat data atau transaksi keuangan ini dicatat dengan baik. Makanya kita akan perlu pengelolaan sistem transaksi keuangan yang sangat mudah dan cepat, akurat, serta relevan. Mungkin kemarin Pak Yudi juga cerita bahwa banyak tenaga akuntansi ataupun tenaga keuangan mungkin terlambat di dalam menghasilkan informasi keuangannya. Dikarenakan kalau model-model bisnis di 10 tahun ke belakang, itu banyak sekali tenaga akunting lebih terjebak di rutinitas. Terjebak di rutinitas ini ya tadi, mengelola transaksi masih menggunakan cara-cara konvensional ya, masih menggunakan sistem pencatatan manual, atau kalaupun tidak manual masih menggunakan Excel yang sifatnya harus diolah kembali sehingga menghasilkan suatu informasi yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan. Kita bisa lihat bahwa flow akuntansi pada dasarnya terbagi ke dalam 3 pencatatan atau 3 tahapan. Yang pertama, tahap pencatatan. Dan yang kedua, tahap pengklasifikasian. Dan yang ketiga, tahap pelaporan. Ini kalau bisnis 10 tahun ke belakang, yang modelnya seperti ini kan gitu, untuk flow akuntansi yang ada, masih menggunakan alur yang seperti ini dan masih dilakukan secara konvensional gitu ya, secara manual lebih banyaknya seperti itu. Ini akan memakan waktu. Pada saat proses pencatatan, di bagian tertentu akan melakukan pencatatan, baru dipindahkan ke bagian yang lainnya untuk diklasifikasikan dalam buku besar, sampai disiapkan neraca saldo dan kertas kerja keuangan. Baru bisa menghasilkan laporan keuangan, itu pun harus menunggu sampai akhir bulan atau akhir periode, sampai data-data tersebut sudah tercatat dengan baik, seperti itu.
Nah, ini bagaimana informasi ini dapat bermanfaat atau dapat berguna bagi pengambil keputusan. Seandainya informasi yang dihasilkannya pun lama gitu, seperti itu. Misalkan harusnya di akhir bulan itu, di awal periode berikutnya itu harus bisa muncul informasi, baru bisa muncul paling cepat di tanggal 10 atau tanggal 15 bulan berikutnya. Atau yang laporan tahunan masih peak-nya mungkin di periode Februari atau Maret, karena menunggu juga buat laporan pihak eksternal ya, buat ke perpajakan. Nah, ini bagaimana mungkin bisnis bisa berjalan dengan baik seandainya data atau sistem penyajian informasi keuangannya masih mengandalkan model konvensional ataupun cara-cara masih menggunakan manual seperti itu. Maka tenaga akunting atau tenaga keuangan akan terjebak di rutinitas. Tidak akan mampu bisa melakukan analisis atas data-data yang terjadi dalam bisnis. Kalaupun bisa, dan itu pasti sifatnya setelah terjadi gitu, seperti itu. Karena akuntansi keuangan bicaranya emang bicara ke data-data historis gitu ya. Jadi proses akuntansi keuangan ini akan banyak bicara di data historis, tapi data historis ini akan dapat bermanfaat jika penyajiannya akurat dan tepat waktu, seperti itu. Maka jika proses akuntansi itu sendiri sudah dilakukan dengan baik, akurat, tepat waktu, maka proses penganalisaan atau diagnosis terhadap kegiatan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu bisnis dapat mudah diketahui apakah prosesnya menghasilkan keuntungan atau profitabilitasnya baik, apakah tingkat likuiditas atau tingkat kesehatan bisnisnya juga baik, atau jika memiliki kewajiban, apakah tingkat swapabilitas atau manfaat hutang yang ada dalam bisnis ini mendongkrak atau mendorong peningkatan pendapatan, atau malah menjadi beban bagi bisnis. Dan yang terakhir juga dapat dinilai kinerja dari setiap bagian yang ada di dalam bisnis yang dijalankan, baik terkait dengan tingkat perputaran barangnya, tingkat perputaran piutangnya, tingkat lama waktu pembayaran hutang kepada supplier, maupun tingkat perputaran aset secara umum, seperti itu. Jadi di sini materi kali ini sebenarnya basic ya. Jadi bagaimana cara menyajikan informasi revenue model yang tadi yang saya gambarkan, ada mungkin lebih dari 26, tapi saya ambil 26 model revenue model, dan akuntansi hanya membagi dalam 3 kategori: jasa, dagang, dan manufaktur. Bagaimana dia dapat diolah revenue model ini menjadi informasi yang bermanfaat, ya tentunya dengan menjalankan kegiatan akuntansi itu sendiri. Bagaimana cara untuk dapat menjalankan kegiatan akuntansi yang baik? Tentunya ada norma-norma yang bisa dijadikan panduan atau pedoman di dalam melakukan pencatatannya. Di mana buat perusahaan yang sudah go public ada standar PSAK, sementara yang UMKM ataupun yang perusahaan privat masih menggunakan SAK etap yang mungkin akan diperbarui dalam beberapa waktu ke depan menjadi SAK privat ya, seperti itu. Dan juga ada SAK MKM sebagai panduan untuk melakukan pencatatan ataupun inputan transaksi keuangan dengan baik dan sesuai dengan norma yang sudah disepakati oleh lembaga-lembaga yang berlaku secara umum. Sampai sini dulu saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan kita sambil diskusi aja ya. Jadi biar dua arah lah, seperti itu. Silakan Pak. Silakan buat Bapak Ibu yang hadir malam ini, jika sepintas paparan yang saya sampaikan ada yang bisa didiskusikan, saya berikan kesempatan dulu beberapa menit untuk kita bisa sharing ya, seperti apa. Atau mungkin Pak Soleh ya tadi ya, untuk tenaga Pak Soleh sebagai akuntan ya Pak ya di perusahaan trading,
Ada yang bisa didiskusikan Pak terkait ini Pak? Atau Pak Medi silakan Pak. Bu Aurora ada yang disampaikan silakan Pak. Lanjut, Pak. Ya. Kok sepi ya? Kalau silakan. Lanjut Pak. Lanjut ya. Ya. Oke Pak. Saya lanjutkan. Di sini saya akan memberikan contoh simulasi lah yang paling mudah. Bagaimana sebuah bisnis di awal-awal dijalankan dan modalnya menggunakan modal pribadi ya. Inilah yang sering untuk bisnis yang baru di pertama dan tidak memiliki cukup data untuk membuat proyeksi bisnis berjalan seperti apa. Mungkin bisa dibuat secara tertulis di awal. Pingin uang yang ditanamkan dalam bisnis ini bisa berkembang dengan cepat dan nilainya mungkin akan lebih besar dibandingkan jika uang tersebut ditaruh di lembaga keuangan. Ini saya contohkan Bapak Budi ini, Tuan Budi ini mendirikan usaha jual beli jaket, kaos secara offline dan online dengan memisahkan, jadi menyetorkan uang pribadinya dan ditaruh di rekening Bank BCA sebagai modal bisnis jaket ya seperti itu sebesar 30 juta. Tuan Budi berharap uang 30 juta ini bisa berkembang dalam waktu beberapa periode ke depan menjadi lebih besar. Bagaimana cara mencatat atau mengelola transaksi ini untuk bisa menghasilkan pendapatan gitu. Yang jelas bisnis jual ini trading lah, ini jual beli jaket kaos, maka model revenue-nya yaitu dia akan memperjualbelikan produk fisik berupa jaket dan kaos. Berikutnya dia akan membuat sewa atau menyewa tempat usahanya besar 12 juta untuk masa tewas 1 tahun ke depan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ini menjadi biaya modal ya, biaya operasional untuk mendukung kegiatan usahanya dengan menyewa suatu tempat sebesar 12 juta. Kemudian ada transaksi lagi berikutnya, dia akan mencatat membeli produk yang akan mendorong biar pendapatannya dapat atau uang yang ditanamkan dalam persediaan jaket dan kaos ini bisa berputar dengan cepat. Dia pilih jaket hoodie, kaos pendek, dan kaos panjang. Dia belanjakan masing-masing sebanyak 50 piece dengan harga beli untuk jaket hoodie-nya 110.000 per piece, kaos pendeknya 50.000, dan kaos panjang 65.000 kepada supplier dengan diberikan waktu tempo pembayaran selama 30 hari. Nah, di sini ada penggunaan dana untuk mengubah dana modalnya menjadi nilai persediaan. Nilai persediaannya dalam bentuk tempo 30 hari dan uang mukanya sebesar 3 juta. Jadi ada sisa yang harus dibayar sebagai kewajiban dari Tuan Budi yang mengelola bisnis jual beli kaos ini. Selanjutnya ada transaksi lagi. Di tanggal 12 bisnisnya sudah menghasilkan pendapatan karena jaket dan kaosnya terjual di salah satu marketplace. Untuk penjualannya yaitu jaket sebanyak 20 piece dan kaos panjang 25 piece. Dari transaksi ini dikenakan potongan komisi sebesar 150.000 oleh pihak marketplace. Di sini ada transaksi masuk dari kegiatan pengelolaan bisnis yang menambah nilai aset dalam bentuk uang tunai dan persediaan berkurang sebanyak jaket 20 piece dan kaos panjang 25 piece. Dan muncul lagi
beban atau komisi pihak ketiga ini akan dicatat sebagai beban operasional sebesar 150.000. Transaksi berikutnya terjadi penjualan secara kredit kepada reseller abadi. Jadi dia selain menjual di marketplace, dia pun melakukan penjualan atau membagi produknya untuk menghasilkan pendapatan kepada pihak reseller dengan penjualan sebanyak 20 piece untuk jaket hoodie, kaos panjangnya 20 piece dan kaos pendek 20 piece. Reseller abadi memberikan uang muka 1 juta atas pembelian kepada Tuan Budi dan akan dibayar sisanya dalam waktu 14 hari. Transaksi ini akan mempengaruhi sisi aset di mana timbulnya piutang usaha atas transaksi penjualan kepada pihak reseller dan nilai persediaannya pun berkurang lagi untuk masing-masing produk yang terjual, dan pendapatan atau revenue yang dicatat yaitu tadi selain pendapatan dari marketplace, ada juga pendapatan dari pihak reseller. Nah, di sini ada perbedaan bahwa pada saat dijual di marketplace, dia dikenakan biaya komisi dari penjualan yang dia lakukan gitu. Jadi nilai pendapatan yang dijual lewat marketplace ini tidak seutuhnya diterima sesuai dengan harga dikalikan kuantiti yang terjual. Kemarin mungkin Pak Yudi udah bilang omset yaitu volume dikalikan harga ya. Jadi kuantiti yang terjual dikalikan harga. Nah, pada saat dijual di marketplace, dia ada potongan lagi. Padahal menurut keterangan kemarin omset bersih yaitu penjualan bruto dikurangi dengan potongan diskon dan retur penjualan. Sementara biaya komisi ini nggak termasuk dari komponen itu. Komisi ini akan masuk sebagai beban usaha. Nah, ini penyajian transaksi ini jika tidak dipahami dengan baik, maka akan terjadi kesalahan pencatatan untuk total penjualan yang disajikan di dalam laporan laba rugi atau income statement-nya seperti apa. Jadi proses transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu harus tenaga akunting ataupun keuangan harus dapat secermat mungkin menganalisis transaksi yang terjadi sehingga penyajian informasinya tidak salah dan tidak salah dibaca pada akhirnya seperti itu. Pada saat disajikannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka analisis yang dihasilkan pun akan jadi keliru seperti itu. Berikutnya juga ada beban operasional lainnya yang dibayarkan seperti beban telepon, beban token listrik, beban biaya keamanan dan kebersihan. Jadi transaksi seperti ini mungkin lazim terjadi dalam suatu bisnis. Meskipun mungkin variabel-variabelnya akan berbeda-beda namanya dari setiap bisnis. Di mana beban operasional tergantung dengan tadi bisnis model yang dijalankan. Mana bisnis model seperti apa di dalam menghasilkan pendapatannya yang langsung berhubungan dengan model revenue atau revenue stream yang ada dalam bisnisnya. Dan terkait dengan pengorbanan ekonomis yang terjadi untuk menghasilkan pendapatan tersebut akan disajikan atau dicatat ke dalam biaya apa saja seperti itu, sehingga akan terukur nanti tingkat keuntungan atau profitabilitas. Banyak tahapan untuk perusahaan jasa mungkin ya, karena dia tidak mengukur ke produk ke fisik, maka tidak mengenal adanya perhitungan harga pokok penjualan. Tapi dia akan langsung diperhitungkan dengan total penjualan atau total pendapatan yang akan diperhitungkan langsung dengan beban operasionalnya atau beban usahanya. Sehingga langsung diketahui laba bersih usaha untuk perusahaan jasa. Tapi untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, sebelum menentukan laba bersih usaha, dia akan diperhitungkan dulu harga pokok untuk perusahaan dagang, harga pokok penjualan.
Sementara untuk perusahaan manufaktur, dia akan memperhitungkan harga pokok produksi seperti itu. Sehingga selisih dari pendapatan bersih dengan harga pokok penjualan atau harga pokok produksi ini yang disebut dengan laba kotor atau gross profit seperti itu. Dari gross profit baru diperhitungkan dengan beban usahanya atau beban operasionalnya. Sehingga kita akan mengenal istilahnya beban atau net laba bersih usaha sebelum diperhitungkan dengan tingkat suku bunga, penyusutan maupun pajak. Nah, seandainya setelah diperhitungkan lagi dengan penyusutan aset tetap yang dimiliki, maka kita akan mengenal istilahnya laba bersih sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Setelah diperhitungkan dengan tingkat bunga pinjaman, maka disebut dengan laba bersih sebelum pajak atau earning before tax ya. Ini untuk penghitungan pajak sendiri kita mengenal beberapa tarif ya. Jadi untuk perusahaan yang masih belum berbentuk badan, maka nanti akan diperhitungkan dengan tarif-tarif tertentu di pasal 17. Sementara untuk perusahaan yang sudah berbentuk badan yang tidak menggunakan pajak PPh final akan diperhitungkan dengan tarif PPh badan itu sendiri. Sehingga setelah dikurangi dengan pajak, maka kita akan menghasilkan laba bersih setelah pajak. Nah, laba bersih setelah pajak ini bisa kita ukur nanti pada saat laporan keuangan itu dapat disajikan dengan baik oleh bagian accounting atau finance sebagai bentuk analisis atau menilai kinerja bisnisnya, bisa dibandingkan dengan laba bersih usaha dalam satu periode dibandingkan dengan total modal yang ada dalam bisnis, yang disebut dengan tingkat pengembalian atas modal. Inilah yang sering digunakan sebagai alat ukur keberhasilan bisnis ini dapat berjalan dengan baik atau akan dihentikan seperti itu. Jika tingkat return on equity atau tingkat pengembalian atas laba terhadap modal di bawah prosentase bunga atau setaranya dengan bank ataupun lembaga keuangan lainnya, maka bisnis dinyatakan kurang profitable seperti itu. Karena orang mungkin pemilik bisnis akan menyimpan uangnya ya lebih baik disimpan di deposito ataupun di surat berharga lainnya yang bisa menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar seperti itu. Disinilah fungsi sebagai pengelola bisnis. Seandainya pemilik bisnis dan pengelola itu orang yang sama, masih kalau untuk perusahaan UMKM kan mungkin banyaknya pemilik bisnis ya pengelola juga kan seperti itu. Tapi untuk perusahaan yang sudah membagi fungsinya, biasanya antara pemilik dan pengelola ada pemisahan sehingga lebih jelas di dalam proses pertanggungjawabannya. Jika seandainya bisnis laba bersih setelah pajaknya prosentase dengan tingkat modal yang ada dalam periode tersebut lebih kecil dengan tingkat suku bunga yang berlaku, maka pemilik bisnis mungkin bisa melakukan keputusan apakah melakukan evaluasi atas model bisnis yang dijalankan, termasuk dari model revenue yang dihasilkan selama berjalan dalam satu periode. Sampai sini dulu juga sebelum saya lanjutkan lagi ke materi berikutnya, jika ada yang ditanyakan, saya berikan kesempatan dulu. Cukup clear, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain juga gimana? Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut ya. Oke. Ini saya akan memberikan gambaran bagaimana proses kegiatan akuntansi yang dijalankan dengan menggunakan bantuan software ya. Bisa contohkan di software Pinata nih. Di sini ada akun, saya buat akun
bisnis usaha POMDES ya. Jadi dia model revenue-nya yaitu menjual BBM ya, BBM, Pertalite dan solar. Jika dilakukan secara manual, pasti proses penyajian informasi seperti ini akan memakan waktu. Di sini karena sudah dilakukan dengan bantuan software, setiap transaksi yang dilakukan, maka akan langsung secara otomatis sistem membantu melakukan proses jurnal, buku besar, dan laporan keuangannya, baik laporan utama maupun laporan pembantunya. Nah, di sini kita bisa lihat di grafik, di sini ada grafik pendapatan. Di sini ada muncul, kita bagi pendapatan berdasarkan produk. Nah, akan muncul produk yang diperjualbelikannya atau sebagai penggerak pendapatannya, yaitu Pertalite dan solar. Nah, ini untuk garis yang warna hijau itu penjualan Pertalite. Ini di bulan April 11.477, kemudian di bulan Mei-nya meningkat menjadi 163 juta, dan di bulan Juninya pun meningkat lagi menjadi hampir 200 juta. Nah, ini untuk penjualan BBM yang lainnya, untuk produk yang solar. Ini grafiknya masih di bawah penjualan Pertalite, meskipun trennya juga menunjukkan peningkatan penjualannya. Dari data ini yang ingin saya sampaikan bahwa seandainya nanti yang hadir di sini, apalagi Pak Soleh sudah sebagai tenaga akuntansi dan keuangan, ini akan lebih mempercepat proses pengolahan data transaksi keuangan, sehingga Pak Soleh dan tim bisa fokus untuk melakukan analisa datanya, Pak, seperti ini. Karena sistem akan membantu langsung produk mana yang secara bisnis bertumbuh dan menghasilkan pendapatan yang semakin bertumbuh terus, seperti itu. Meskipun ini di bulan-bulan berikutnya ini ada terjadi penurunan, ini bisa dilakukan evaluasi. Penurunannya karena apa? Nah, ini kalau saya buka data yang lainnya, ini saya ketahui bahwa penurunan di bulan Juli karena ada satu pompa yang rusak dan tidak dijalankan gitu. Sehingga di bulan-bulan Juli ada beberapa hari penjualan Pertalite-nya mengalami penurunan. Begitupun yang solar, seperti itu. Nah, ini mungkin informasi yang seperti itu akan dapat mudah dilakukan analisa jika proses di dalam pengelolaan transaksi keuangannya sudah bisa disederhanakan, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh transaksi. Di sini ada transaksi penjualan sebagai entry point untuk menyajikan informasi seberapa besar revenue stream yang dihasilkan dari bisnis yang dijalankan ini. Ini akan mudah dicatat dan akan mudah dilaporkan bahwa ini kita bisa lihat data per pelanggan atau data dalam periode tertentu. Ini kita bisa pilih penjualan di bulan April, maka akan muncul penjualan di bulan April saja, dan ini kita bisa bandingkan dengan data-data di periode yang lainnya, seperti itu. Untuk detail tadi dari grafik tadi, ini kita bisa mundur ke data-data yang detail seperti ini. Kemudian selain itu juga kita bisa lihat di sini karena pelanggannya hanya menginput dianggap satu transaksi penjualan retail untuk semua pelanggan yang datang, karena mungkin mendefinisikan pelanggannya dia mungkin kebingungan karena orang yang belanja atau beli ke SPB ini bergantian orangnya, seperti ini. Nah, kita akan bisa lihat di laporan ini, seandainya kalau pelanggannya banyak akan mudah dihitung. Di sini ada top 5 pelanggan yang nilai pembelanjaannya cukup besar dalam suatu periode. Kita bisa lihat di laporan di sistem Pinata disebutnya adalah sebenarnya buat laporan melakukan tracing, jadi disebut laporan audit. Di sini laporan transaksi pelanggan. Nah, di sini kelihatan kalau pelanggannya banyak dan dicatat dengan baik, kita bisa maksimalkan informasi ini sebagai dasar pengambilan keputusan di periode-periode selanjutnya. Misalkan ini karena satu penjualan hanya untuk pelanggan retail saja, paling kita bisa analisis tren kenaikan volume atau frekuensinya seperti apa. Nah, ini kalau masih dikerjakan secara konvensional atau manual, data-data seperti ini perlu diolah lagi, seperti itu. Tapi kalau dengan menggunakan bantuan software, akan lebih mudah untuk segera bisa memberikan informasi bagi para pengambil keputusan. Kalau orang-orang accounting atau finance sudah tidak terjebak lagi dengan rutinitas karena sudah menggunakan software, maka akan lebih berkembang lagi proses cara kerja di dalam bisnisnya untuk bisa lebih membantu ke business owner untuk melakukan
pengambilan keputusan. Berikutnya juga ada di sini ada menu terkait dengan diagnosis bisnis ini. Yang tadi saya sebutkan ada tingkat keuntungan atau profitabilitas. Nah, di sini akan muncul variabel-variabel tertentu dengan sensor atau untuk mempermudah membacanya, kita berikan warna gitu ya. Untuk warna hijau ini menunjukkan kinerja yang baik gitulah. Seperti itu cukup baik. Di sini ada ATO itu asset turnover ya, buat orang akunting dan keuangan mungkin sudah nggak asing lagi bahasa asset turnover ini. Dari data yang dientrikan, kita bisa lihat tren asset turnover-nya. Di bulan Mei menunjukkan angka 57,03. Kemudian di bulan Juni naik atau bertumbuh menjadi 112,48. Di bulan Juli bertumbuh menjadi 130,71. Nah, di sini tenaga akuntansi atau keuangan akan cepat bisa mengetahui ada tingkat perputaran aset atau aset yang mampu bertumbuh sehingga menghasilkan tingkat keuntungan bagi bisnis. Ini akan lebih memudahkan untuk memberikan informasi kepada business owner di dalam menentukan arah bisnis ke depan seperti apa. Termasuk di sini ada return on sales-nya menunjukkan angka yang justru secara perputaran aset berputar cukup baik, tapi secara return on sales-nya ini menunjukkan indikator yang kurang baik. Ini ada kemungkinan dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Nah, ini karena return on sales ini membandingkan tadi laba bersih usaha sebelum pajak dibagi dengan total omset yang diperoleh. Seperti ini, atau juga data-data yang ada di akun ini belum menyajikan data keseluruhan, sehingga sistem hanya membaca sebagian, sehingga yang disajikan nilainya seperti ini gitu. Tapi secara perhitungan sistematis, rumusnya akan menghitung seperti ini. Maka jika ada indikator atau sensor di bisnis ini yang menunjukkan yang berkebalikan, ada kemungkinan potensi kesalahan di dalam proses penginputan datanya seperti itu. Dan ini kita bisa lakukan trace back ke beberapa data-data yang ada di menu-menu ini. Apakah ada kesalahan penginputan atau tidak? Nah, tapi ini saya anggap return on sales-nya menunjukkan kinerja yang kurang baik lah, buruk seperti itu. Kemudian kita lihat bisa tingkat kesehatan kas. Di sini bisa kita lihat juga ada indikator analisis kas. Di analisis kas ada 3 kategori, di mana ada analisis arus kas masuk operasional, analisa arus kas operasional keluar, dan total arus kas bersihnya untuk operasional seperti apa. Dan di sini ada arus kas investasi dan arus kas pembiayaan atau pendanaan. Di sini akan muncul juga indikator-indikator dengan warna dan keterangan. Di sini di bulan Februari karena bisnis baru berjalan, ada beberapa indikator yang dinyatakan statusnya menjadi beresiko, di mana di bulan Februari bisnis ini ada masuk kas operasionalnya sebesar 25 juta, sehingga arus kas bersihnya menunjukkan positif 29 juta. Nah, tapi di arus kas investasi karena bisnis baru berjalan, dia akan membelanjakan beberapa kegiatan atau penggunaan dananya untuk arus investasi. Ini menunjukkan ada total arus kas investasinya sebesar 80 juta 750, dan ini arus kas keluar investasinya 75 juta. Sehingga sistem akan membaca ada kemungkinan potensi resiko jika seandainya investasi ini nilainya tidak mendukung ke arah peningkatan penjualan atau pendapatan. Tapi kenyataan di bulan berikutnya ternyata menunjukkan hasil yang baik, karena di arus kas masuk operasionalnya ada 164 juta, sementara arus kas keluarnya 60 juta, sehingga arus kas operasional bersihnya 104 juta rupiah. Kemudian di sini ada arus kas keluar 206 dibandingkan arus kas
investasinya. Ini kalau saya lihat data-data untuk akun ini yang dibuatnya yaitu karena adanya pengembalian investasi yang dicatat sebagai kewajiban gitu ya, kewajiban kepada pihak ketiga, tapi dicatat sebagai kegiatan investasi seperti itu. Tapi sistem akan membaca juga karena berisiko juga di sini di investasi seolah ada penjualan aset masuk 102, terus membeli lagi sesuatu untuk investasi 206, tapi arus kas bersihnya untuk operasional 104 juta juga. Dan setelah ditotal dengan periode sebelumnya, total arus kas bersih dari ketiga arus kasnya menunjukkan nilai positif sehingga indikatornya berwarna hijau dan dianggap sehat seperti itu. Berikutnya juga untuk beberapa periode berikutnya ada muncul lagi di sini berbeda warna lagi tergantung dari transaksi yang dilakukan atau diinput di software ini seperti apa, sehingga sistem akan membaca dan membagi dalam beberapa indikator. Selanjutnya ada diagnosis solvabilitas nih. Mungkin Pinata membaginya menjadi analisa manfaat hutang, seberapa besar hutang atau kewajiban yang dimiliki dalam bisnis bermanfaat untuk memperbesar skala usahanya ya. Di sini kita bisa bandingkan rasio hutang terhadap aset atau debt to asset ratio-nya. Di sini menunjukkan indikator yang warnanya oranye ya, sedang, di mana rata-rata di bulan April dan Mei di angka 28%, yang berarti bahwa aset yang dibiayai oleh hutang atau pinjaman pihak ketiga masih dianggap wajar karena proporsinya 28, masih di bawah 30% ya. Dan ini dirata-ratakan sampai dengan periode Agustus itu sebesar 37, jadi masih di bawah 50%. Indikator 30 sampai 50 itu masih dikategorikan sistem membacanya dalam kategori sedang. Tapi ini tergantung juga dengan bisnis model atau yang dijalankan dari kegiatan usaha. Karena ini kegiatannya POMDES dan dia mengambil posisi konservatif bahwa posisi untuk rasio utang terhadap asetnya di rentang 30 sampai 50 mungkin masih dalam kategori sedang seperti ini. Nah, ini berikutnya ada analisis terkait aktivitas atau rasio aktivitas. Di sini ada muncul rasio rata-rata penagihan piutang. Nah, ini sini bisa dilihat di bulan Mei rata-rata piutang dapat tertagih dalam waktu 29 hari. Nah, ini bisa dianalisa jika kebijakan piutang usaha atau penjualan kreditnya ditentukan sebesar 30 hari, ini masih dalam kondisi yang ideal ya. Jadi pada saat ditentukan 30 hari, piutangnya dapat tertagih, 29 hari sudah tertagih. Tapi seandainya jika kebijakan piutang usahanya cuma 14 hari gitu ya, dan total waktu tertagih piutangnya 29 hari, ini ada kemungkinan akan bisa mengganggu cash flow nanti seperti apa. Nah, nanti ini indikatornya juga akan berubah, ini bukan sangat baik, mungkin akan warnanya akan warna oranye berisiko ataupun mungkin warnanya merah kan gitu, buruk seperti itu. Tergantung nanti setup dari kegiatan bisnis yang dijalankan seperti apa. Jika menjalankan proses aktivitasnya dengan waktu yang realisasinya lebih baik, maka akan menunjukkan indikator-indikator yang lebih mudah dibaca oleh pengambil keputusan. Nah, ini maksud saya sampai di sini, ini saya ingin menjelaskan bahwa tugas seorang akuntan di perusahaan gitu ya, akan dirasakan value-nya, akan dirasakan keberadaannya jika tidak terjebak dalam rutinitas ataupun terjebak dalam proses clerical mungkin yang kemarin disampaikan Pak Yudi dan Pak Soleh ya, sempat juga, jadi banyak juga tenaga akuntansi dan keuangan kita lebih terjebak ke kegiatan clericalnya karena
berkutat di cara mengolah transaksi keuangan untuk bisa melaporkannya saja gitu. Padahal laporan keuangan ini akan bermanfaat jika kita bisa melakukan atau memaknai angka-angkanya dan bisa disampaikan ke business owner dari angka-angka yang ada dalam laporan keuangan tersebut. Sementara jika masih menggunakan proses manual, itu akan memakan waktu. Yang jelas akuntansi keuangan bicara historis dan menyajikan informasinya juga tidak tepat waktu, yang mungkin seharusnya bisa diputuskan di beberapa minggu sebelumnya, tapi karena laporan keuangannya juga baru dapat disajikan beberapa hari setelah keputusan itu bisa diambil, itu akan menjadi mungkin manfaatnya kurang dirasakan oleh business owner. Di sini akan ada banyak lagi indikator-indikator terkait analisa aktivitas. Di sini ada rata-rata pelunasan hutang atau rasio berapa lama waktu bisnis dapat membayar hutang terhadap pihak supplier maupun kepada pihak lembaga keuangan. Di sini ada rasio perputaran kasnya, ada juga rasio perputaran piutang secara umum. Tadi kan secara waktu hari yang tadi di atas itu lama waktunya. Di sini akan muncul berapa kali frekuensi piutang ini dapat tertagih dalam satu periode. Kemudian juga sama ada rata-rata persediaannya seperti apa. Di sini ada banyak aktivitas yang bisa kita analisis dan bisa disampaikan kepada business owner untuk dapat masukan bahwa bisnis yang dijalankan dalam keadaan baik atau beresiko atau malah buruk. Ini untuk memudahkan bahwa penyajian informasi revenue model ini bisa mendukung ke arah bisnis ini apa menghasilkan keuntungan, bisnisnya bisa bertumbuh atau dapat berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sampai di sini mungkin materi yang saya sampaikan. Silakan saya kasih kesempatan karena materinya udah secara umum ini sebenarnya basically. Jadi karena ini tahapan webinar series, nanti akan ada lagi webinar di minggu berikutnya terkait serial dari webinar prakerja ini. Terima kasih. Silakan saya kasihkan waktunya untuk yang hadir. Jika ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Silakan, Pak. Wah, sepi ya. Atau udah pada ngantuk nih, udah malam nih. Saya sampai jam 20.30 kalau nggak ada yang bertanya atau didiskusikan, mungkin akan saya tutup nanti. Berora, ada yang bisa disampaikan? Silakan. Dari yang lain ada yang mau bertanya nggak? Kalau dari saya sih paling reminder buat next webinar seriesnya di hari Jumat minggu depan. Itu mungkin Pak Erdi kalau dari saya. Oke. Halo, ya Pak Adi atau Pak Soleh, Pak Medi, Pak Muhammad, silakan. Mau tanya aja sedikit, Pak. Oh iya, Kalau raw model yang kayak perbandingan rasio-rasio itu, apakah semua bidang usaha itu dengan metode yang sama atau juga berbeda-beda juga, Pak? Atau itu memang bisa di-customize sesuai dengan
bidang usahanya masing-masing. Ini berarti terkait ke softwarenya Pak ya? Oh iya Pak. Ya, softwarenya. Kalau analisa yang tadi disajikan, data diagnosis yang disajikan itu keumumannya seperti itu, tapi juga nanti bisa dibandingkan dengan bisnis yang sejenis Pak. Jadi ini modelnya kan kita membagi dalam tiga kategori Pak, ada jasa, ada dagang, dan manufaktur. Tapi ini kita ambil variabel yang umum Pak, keumumannya. Dan jika mau spesifik dilakukan tadi rank nilainya gitu Pak ya, itu bisa di custom Pak. Jadi persentase profitabilitas di perusahaan yang dijalankan itu seperti apa, nanti bisa dilakukan di rank itu, maka akan munculnya pun berbeda. Jadi kalau tadi kan saya sebutkan di utang tadi contohnya, ini variabelnya karena dianggap 30-50 itu dalam kondisi yang sedang gitu. Bisa jadi juga di bisnis yang lain itu malah kategorinya berat kan gitu. Maka akan muncul warnanya bukan lagi oranye tapi merah kan seperti itu. Nah ini juga untuk rank ini sebenarnya berdasarkan keumuman ya. Biasanya keumumannya emang 30% itu masih dalam kondisi sedang kan seperti itu. Oke, thank you Pak. Ya. Terima kasih Pak Adi pertanyaannya. Silakan buat yang lain. Selain Pak Soleh yang bidangnya tenaga akuntan, ada lagi tenaga akuntan yang dari yang hadir? Bisa sharing Pak, silakan Pak atau Ibu. Kalau sudah nggak ada yang ditanya atau didiskusikan, sebelum saya tutup, mungkin saya ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil apa istilahnya mengambil sisi yang menurut Bapak Ibu mungkin ada manfaat, dan saya rasakan mudah-mudahan dapat bisa membantu pengalaman baru lah bagi Bapak dan Ibu terkait bagaimana menyajikan informasi revenue model ini agar bisnis bisa tumbuh, menguntungkan serta bisa berkelanjutan. Dan saya ucapkan selamat malam, terima kasih dan salam sehat, dan sampai jumpa di webinar minggu depan ya Pak. Terima kasih. Ya, thank you Pak. Makasih Pak, makasih semua.